Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masih sama seperti sebelumnya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi konsumen. Sebelumnya perkenalkan dahulu, saya Safna Meliani dari kelas 4C Ekonomi Syariah dengan NIM 501180078. Semoga materi di dalam video ini dapat tersampaikan dengan baik dan teman-teman yang menontonnya mendapatkan manfaatnya. Hope you enjoyed, so let's start it. Baiklah, di dalam video ini saya akan menyampaikan materi dengan judul Dinamika Konsumen, Pemasaran, dan Teknologi. Kita akan ke bagian yang dinamika, yaitu dinamika dalam sosial berarti gerak masyarakat secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tatanan hidup oleh masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan di dalam ekonomi, dinamika itu sendiri merupakan perubahan atau pergerakan suatu sistem ekonomi dari waktu ke waktu. Pergeseran ini seperti baik menaik maupun menurun yang berhubungan dengan ekonomi. Dinamika ekonomi lebih dikenal dengan perubahan ekonomi yang terjadi pada suatu pasaran, serta banyaknya pengaruh dalam kehidupan, seperti keuntungan pada dunia bisnis yang dapat digambarkan dengan bisnis bisa menjadi wadah peluang di mana masyarakat dapat melakukan suatu kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, perubahan yang terjadi tersebut guna bermanfaat untuk ekonomi, agar tidak terus-menerus terpaku pada sistem ekonomi pada masa lampau. Perubahan yang terjadi pada dunia ekonomi ini pun salah satunya dilatar belakangi oleh era yang terjadi pada globalisasi yang akan terus maju kian pesat. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas perihal konsumen, pemasaran, dan teknologi. Kita akan ke bagian yang pertama, yaitu yang A, konsumen. Konsumen yaitu semua pihak yang memakai atau menggunakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen. Barang atau jasa tersebut digunakan baik untuk kepentingan pribadi maupun orang lain, tanpa menjual kembali barang atau jasa tersebut. Adapun beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Philip Kotler, menurut beliau, konsumen adalah semua individu yang membeli, memakai, atau memperoleh barang ataupun jasa untuk mereka konsumsi secara pribadi. Selanjutnya, itu menurut Sri Handayani, konsumen merupakan seseorang atau suatu organisasi yang membeli dan menggunakan sejumlah barang atau jasa dari pihak produsen. Dan yang ketiga, itu menurut Aziz Nasution, konsumen adalah orang-orang yang mendapatkan barang atau jasa yang mereka gunakan untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, ada pula macam-macam dari konsumen. Terdapat dua macam konsumen, antara lain yaitu yang pertama ada konsumen perorangan atau personal consumer. Jenis konsumen ini biasanya membeli atau memakai suatu produk, baik barang maupun jasa untuk keperluan diri mereka sendiri. Selanjutnya itu yang kedua ada konsumen organisasi atau organizational consumer. Ini adalah merupakan konsumen yang membeli atau memakai suatu produk, baik barang maupun jasa untuk keperluan operasional suatu organisasi. Selanjutnya, itu ada jenis-jenis konsumen. Kita ketahui bahwa konsumen sama halnya dengan orang-orang yang sudah pasti memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Sifat dan perilaku ini bisa dilihat dari cara mereka dalam memutuskan untuk membeli barang maupun jasa. Beberapa jenis konsumen diantaranya adalah yang pertama, itu ada konsumen yang berpatokan pada harga. Konsumen jenis ini adalah yang paling umum di mana biasanya akan ditandai dengan ciri hanya akan tertarik pada harga yang lebih murah. Selanjutnya, yang kedua, itu ada konsumen yang suka menjadi trendsetter. Jenis konsumen seperti ini akan selalu berusaha membeli barang apapun yang merupakan keluaran terbaru, sehingga ia akan memiliki kebanggaan tersendiri karena nantinya akan dijadikan sebagai role model atau trendsetter bagi orang lain. Selanjutnya itu ada jenis konsumen yang memilih menjadi follower. Jenis konsumen follower ini justru ketimbang balik daripada jenis konsumen yang suka menjadi trendsetter. Jenis konsumen follower justru akan menggunakan atau membeli suatu barang yang memang sedang hits. Biasanya, ia akan membeli barang karena dipengaruhi oleh tren maupun akibat pengaruh iklan. Selanjutnya, itu ada konsumen yang mementingkan keuntungan. Biasanya, konsumen jenis ini
hanya akan membeli barang yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima, itu ada konsumen yang mengutamakan kualitas. Konsumen jenis ini tidak akan merasa keberatan untuk membeli barang dengan harga yang mahal, asalkan kualitas dari barang tersebut memang sebanding dengan harganya. Yang keenam, itu ada konsumen pemula. Biasanya, konsumen jenis ini tidak terlalu banyak memberikan pertanyaan kepada penjual, sehingga ketika ia merasa cocok dengan barang tersebut, akan langsung dibeli. Selanjutnya, itu ada konsumen jeli. Biasanya, konsumen jenis ini tidak akan ragu untuk menawar agar bisa mendapatkan harga yang termurah. Jenis konsumen yang terakhir, yaitu pelanggan. Jenis konsumen yang satu ini sudah terbiasa membeli di suatu tertentu dan akan terus-menerus membeli barang di tempat atau penjual yang sama. Kita akan ke ciri-ciri dari konsumen. Yang pertama yaitu konsumen membeli dan menggunakan barang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, barang yang dipilih memberikan optimal bagi dirinya. Yang ketiga yaitu konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Dan yang keempat, konsumen membeli barang dengan harga yang sesuai. Selanjutnya, kita akan ke bagian yang B, yaitu pemasaran. Secara umum, pengertian pemasaran adalah aktivitas kompleks dalam usaha menyampaikan informasi produk atau layanan jasa, penawaran dan negosiasi, serta penyaluran produk kepada konsumen yang dilakukan oleh suatu institusi atau badan usaha secara sistematis dan terencana. Pemasaran selalu menjadi ujung tombak institusi atau sebuah badan usaha, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar, untuk berhasil dalam kegiatan usahanya. Semakin cepat dalam proses pemasaran, maka usaha yang dilakukan oleh badan usaha tersebut akan semakin lancar. Definisi lain secara sederhana menyatakan bahwa definisi pemasaran yaitu sebagai suatu proses pengenalan produk atau layanan khusus kepada konsumen yang potensial dominan terhadap produk yang kita hasilkan. Dengan konsep yang demikian, maka aktivitas pemasaran dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien serta lebih menguntungkan. Ada pula aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemasaran, yaitu meliputi seperti periklanan, public relation, promosi dan penjualan, dan lain sebagainya. Adapun beberapa definisi pemasaran menurut para ahli. Yang pertama, itu menurut Philip Kotler. Beliau mendefinisikan marketing atau pemasaran sebagai aktivitas sosial atau sebuah pengaturan yang dilakukan oleh perorangan ataupun sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapatkan tujuan mereka dengan jalan membuat produk dan menukarkannya dengan besaran nominal tertentu kepada pihak lain. Selanjutnya itu yang kedua ada menurut Hare dan MC Daniel mendefinisikan marketing atau pemasaran sebagai proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga promosi, dan distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan konsumen dan tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya itu ada pengertian dari definisi pemasaran menurut Basu dan Hani mendefinisikan bahwa marketing atau pemasaran itu sebagai proses kegiatan perencanaan dalam pengelolaan barang dan jasa, penetapan bandrol harga barang dan jasa tersebut, hingga proses promosi maupun pendistribusiannya, di mana keseluruhan proses pemasaran bertujuan untuk memenuhi kebutuhan maupun memperoleh laba. Selanjutnya itu ketujuan pemasaran. Ada beberapa tujuan dari pemasaran, yaitu yang pertama ada promosi produk atau layanan jasa. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan atau mempromosikan produk yang telah diproduksi kepada para calon konsumen secara umum. Yang kedua itu ada realisasi target penjualan produk atau layanan jasa. Tujuannya adalah untuk melancarkan proses penjualan produk yang sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh perusahaan. Karena dengan pemasaran yang efektif tersebut akan memperoleh penjualan yang maksimal tergantung dengan strategi pemasarannya. Yang ketiga itu untuk mengetahui kepuasan konsumen. Karena strategi pemasaran yang baik selalu berorientasi pada kepuasan konsumen. Dengan begitu, para konsumen diharapkan bersedia menggunakan produknya lagi dan lagi di lain waktu dan di masa yang akan datang. Ada pula beberapa tugas marketing pemasaran, yaitu yang pertama ada identifikasi konsumen, yang kedua ada mengembangkan konsep produk, yang ketiga ada membuat desain produk atau pengemasan dan merek produk, yang keempat ada menetapkan harga yang tepat,
Yang kelima ada melakukan promosi dan penjualan. Yang keenam ada mengatur distribusi produk. Dan yang ketujuh ada menciptakan komunikasi dan hubungan yang baik. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian yang C, yaitu teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Tidak dapat dipungkiri jika kemajuan suatu teknologi masa kini itu berkembang sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya banyaknya inovasi-inovasi yang telah dibuat di dunia ini. Antara teknologi dan pemasaran adalah hal yang dapat dikaitkan sebagai pola yang saling memberi keuntungan satu sama lain. Jika tidak ada teknologi, maka pemasaran akan menjadi terbelakang dan tidak akan maju untuk memenuhi tuntutan suatu zaman. Teknologi dalam pemasaran juga mempunyai peran penting untuk meningkatkan eksistensi sebuah perusahaan atau suatu badan usaha. Salah satu peran dari teknologi dalam pemasaran yakni menunjang kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan, ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, serta kaitannya dengan mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa kepada kelompok pembeli, sehingga pemasaran barang dan jasa dapat berjalan dengan maksimal. Suatu perkembangan teknologi dapat memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, namun di sisi lain juga memiliki dampak dalam kehidupan manusia. Salah satu kaitannya juga berkaitan dalam bidang pemasaran. Dampak dari teknologi di bidang pemasaran dapat berupa dampak positif atau yang membawa kemajuan, tapi juga dapat berupa dampak negatif yang membuat kemunduran. Salah satu dampak positif dari teknologi, terutama di bidang pemasaran, yakni proses penyampaian informasi bisa terjadi secara cepat dibandingkan zaman yang dahulu. Dan dampak negatif atau kurang baik bagi teknologi di bidang pemasaran adalah salah satunya adanya kesenjangan sosial, di mana kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan ketidaksamaan pemerataan peranan teknologi sangat besar, karena perkembangan teknologi berkaitan erat dengan stratifikasi sosial. Dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa di dalam ekonomi dinamika itu sendiri merupakan perubahan atau pergerakan suatu sistem ekonomi dari waktu ke waktu. Perubahan yang terjadi pada dunia ekonomi pun salah satunya dilatar belakangi dengan era yang terjadi pada globalisasi dengan terus majunya suatu teknologi. Dan teknologi adalah sebuah bukti bahwa kehidupan itu berjalan meskipun banyak yang terjadi kontroversi dalam prosesnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau kesalahan dalam penyampaian. Sesungguhnya manusia tidak luput dari kekurangan. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.